Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat rezeki, nikmat umur, dan banyak sekali nikmat Allah yang telah kita terima dan kita rasakan. Yang kesemua nikmat itu patut kita syukuri sebagai hamba Allah yang ingin menjadi abdan syakura, yang ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di Masjid Raya yang kita cintai ini dalam rangka mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan amalan kita dalam agama Islam yang kita anut ini. Semoga dengan mengkaji beberapa hal berkaitan dengan ajaran Islam ini kita semakin paham, semakin bertambah ilmu kita, dan semakin kuat amalan kita, serta semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melihat bukti bahwa kita itu memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi ternyata tidak terbukti. Maka kita akan lihat apa buktinya bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah mengatakan kepada orang yang beriman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita termasuk orang yang beriman. Kalau dikatakan orang yang tidak beriman, kita ngamuk. Semua kita yakin kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudahkah kita umat yang beriman ini apabila disebut nama Allah hati kita bergetar? Atau disebut nama Allah hati kita biasa-biasa saja? Padahal dalam Quran surat Al-Anfal itu disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Mendengar nama panggilan azan, mendengar seruan azan, bergetar hatinya. Mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, bergetar hatinya. Yang jelas orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau selama ini kita disebut nama Allah hati kita biasa-biasa saja, getaran tidak ada, kita coba semakin dekatkan diri kita kepada Allah supaya pas disebut nama Allah hati kita sudah mulai bergetar. Walaupun getarannya tidak kuat. Tapi ada getaran ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, imannya bertambah. Apakah iman kita mantap, tetap, atau bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah? Kalau semakin kuat iman kita, semakin bertambah iman kita, berarti kita memang orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya mereka bertawakal, berserah diri. Dalam hidup kita ini banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan dalam hidup ini. Tapi sudahkah dari berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang kita hadapi itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan, orang yang beriman, disebut nama Allah hatinya bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, dan kepada Allah dia bertawakal, berserah diri. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada beberapa ciri atau ada beberapa bukti bahwa orang itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bukti orang cinta kepada Allah itu dia taat. Dia patuh. Dia tunduk akan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri atau sebagai bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah, patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah laksanakan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Kalau masih sebaliknya, wah itu tidak ada bukti sebagai orang yang beriman. Apa itu sebaliknya? Yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang malah dilaksanakan. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan apa saja, kalau itu perintah Allah kita taati. Kalau itu aturan dari Allah, kita tunduk, kita patuh. Selagi kita belum bisa taat kepada Allah, tidak bisa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum bisa membuktikan bahwa kita orang yang beriman. Makanya sebagai bukti orang yang cinta kepada Allah itu yang pertama dia taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat para nabi itu semuanya patuh dan tunduk pada perintah Allah. Apapun yang terjadi, dia tetap taat kepada Allah. Mulai dari Nabi Adam, apapun yang diperintahkan Allah, dia akan laksanakan. Dan sekarang itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW patuh dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah dilaksanakan walaupun akan berlumuran darah. Perintah Allah dilaksanakan walaupun dihina, dicaci, dikejar, diburu-buru dan akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Tapi karena perintah Allah dilaksanakan, patuh dan tunduk kepada Allah, apapun resikonya, dia akan jalani. Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Fat disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum. Berkasih sayang terhadap sesama. Tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama. Jangan pula terbalik, dengan sesama Islam saling tuding, dengan sesama Islam bertengkar, dengan sesama Islam saling menyalahkan, dengan kafir baik-baik nian. Itu terbalik. Kita lihat banyak. Bahkan ada yang orang Islam tapi menyudutkan Islam. Orang Islam tapi tidak boleh mengumandangkan bacaan ayat suci Al-Quran di masjid pakai mic, pakai toa. Padahal yang melarang itu juga orang Islam. Makanya Muhammad itu
tegas terhadap orang kafir, tapi ruhama ubainahum. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama ubainahum. Dengan wong kafir tegas, idak nian. Acara-acara wong kafir dak nian diikuti, terutama berkaitan dengan ibadah. Apalagi baca Yasin di tempat wong Cino mati. Nah, itu lebih parah lagi. Dan Rasulullah itu ruhamau bainahum itu ya terhadap sesama baik-baik. Rukun, damai, saling tolong menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling mengingatkan, itu terhadap sesama. Saling berkasih sayang dengan sesama. Ruhamau bainahum. Tarahum rukkaan sujada. Umat Rasulullah itu kelihatan tanda dia sering ruku dan sujud. Jadi kalau memang benar-benar kita umat Rasulullah, ya ruku dan sujud. Sholat. Mengaku umat Rasulullah, tidak sholat. Tidak mungkin. Rukkaan sujada. Lalu apa yang diharapkan dari sholat, ruku dan sujud itu? Ya betagu fadlam minallahi wa ridwana. Tidak ada yang diharapkan. Yang diharapkan hanya karunia Allah dan ridhonya. Jadi kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita ibadah ini yang diharapkan cuma satu. Karunia Allah dan ridhonya. Supaya Allah memberikan karunianya kepada kita dan Allah ridho kepada kita. Itulah umat Rasulullah SAW. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tampak di wajahnya bekas sujud. Tapi bekas sujud itu sebenarnya bukan hitam kening itu. Keningnya dihitam-hitamkan. Bekas sujud itu ya ada wajah-wajah orang yang sering sujud itu kelihatan di wajahnya. Walaupun sebagian memang benar-benar ada yang hitam keningnya karena rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah umat Rasulullah SAW. Jadi sebagai bukti kita cinta kepada Allah itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad taat, patuh, tunduk kepada Allah. Nabi Ibrahim taat, patuh dan tunduk kepada Allah apapun yang terjadi. Walaupun Allah memerintahkan menyembelih putranya yang baru didapat satu-satunya, sudah sekian puluh tahun Allah perintahkan sembelih, patuh, taat dia tunduk. Dia akan sembelih anaknya karena diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim itu sudah menunjukkan bukti bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi cinta kepada anaknya. Karena memang cinta kepada Allah itu seyogianya melebihi dari semua apa yang ada di permukaan bumi ini. Melebihi cinta kita kepada semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim sebagai contoh bukti bahwa dia memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Allah perintahkan membunuh putranya Ismail. Lalu ditanyakan kepada putranya Ismail, bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ismail? Kalau memang perintah Allah, laksanakan. Semoga ayah mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sebagai ketaatan dan cinta Nabi Ibrahim, sebagai bukti Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, mimpinya itu yang berulang-ulang sampai 3 malam berturut-turut, maka dia laksanakan bahwa itu perintah Allah, menyembelih putranya Ismail.
Itulah bukti cinta kepada Allah itu yang pertama adalah taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, selalu ingat kepadanya. Kalau memang benar-benar kita cinta kepada Allah, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada sesama manusia saja, kita akan buktikan dengan selalu ingat kepadanya. Tapi bagaimana cinta kepada Allah? Apakah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah, bukti yang kedua itu adalah selalu ingat kepadanya. Kalau zaman dulu saya masih muda-muda itu ada lagu Dina Mariana. Itu ingatnya bukan ingat kepada Allah, tapi ingat kamu. Ingin makan, ingat kamu. Ingin minum, ingat kamu. Ingin tidur, ingat kamu. Pokoknya semua ingat kamu. Tapi itu ingat kepada sesama manusia. Tapi sebagai bukti orang cinta kepada Allah itu ingat kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun dia berada. Selalu ingat kepada Allah. Karena orang yang selalu ingat kepada Allah itu tidak mungkin melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah itu pasti dia akan melaksanakan perintah Allah. Karena dia ingat kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ingat atau zikir kepada Allah itu banyak-banyak. Zikron katsira. Zikirlah kamu kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Itu apa artinya? Ingatlah Allah itu setiap saat. Setiap saat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai bukti bahwa kita cinta Allah, taat, patuh, tunduk, lalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Tapi walaupun kita tidak selalu ingat kepada Allah, Allah tetap ingat kepada kita. Berarti tinggal manusianya. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak usah diragukan lagi. Pasti ingat kepada kita. Dekatlah dengan Allah. Allah tidak usah diragukan lagi. Pasti dekat dengan hamba-hambanya. Cuman persoalannya, sudahkah hambanya ingat kepada Allah? Sudahkah hambanya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk merasakan kedekatan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jalurnya adalah ibadah. Taatlah beribadah, insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ingat, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah contoh. Di depan atau di seberang sana itu ada bank. Bank apa itu? BPD. BPD Sumsel. Nah, BPD Sumsel. Lalu pada suatu hari bank itu melaksanakan undian berhadiah. Hadiahnya mobil Innova terbaru. Nah, ada bank BPD itu ngadakan undian. Undiannya Innova terbaru. Lalu undiannya seru sekali, berlangsung panggil nama ini, panggil nama ini. Dan ada seseorang namanya belum dipanggil. Tetap menunggu. Tapi karena dekat dengan masjid, ada masjid raya, ada masjid agung. Lalu di jam sholat, maka masjid mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang menunggu undian tadi, berangkatlah ke masjid. Meninggalkan undian. Undian Bank Sumsel, inovasi kok, dia tinggalkan. Terserah dapat atau tidak. Karena ada panggilan azan. Baru berapa langkah berjalan, baru berapa meter berjalan, namanya disebut. Langsung terus ke masjid atau balik ke bank? Nah, itu jadi pikiran itu. Waktu sholat, azan, wah kaget dulu undian.
Waktu sholat dulu. Baru 10 meter berjalan, namanya disebut Amir. Nah, mendapatkan 1 buah Innova. Segera menemui panitia, 10 menit tidak ditemui, hangus tanya. Ke masjid, apa balik ke bank? Mana lah kira-kira? Putar pala, agak dulu ke masjid. Agak dulu panggilan Allah itu ya. Balik dulu ke bank. Nah itu sebagai contoh, kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Allah. Gara-gara namanya disebut, tidak jadi ke masjid, putar pala, balik ke bank. Padahal kalau dia yakin, kalau dia memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus saja ke masjid, insya Allah mobil itu tidak hilang. Insya Allah tetap akan dapat. Tapi karena cintanya kepada harta, kepada benda, pada materi itu melebihi cintanya kepada Allah, maka dia tinggalkan. Kaget dulu ke masjid. Karena kalau dia teruskan juga ke masjid, pikirannya bukan kepada Allah. Agaklah ke masjid dulu. Tapi namanya disebut. Sedang sholat itu apa yang dipikir? Hai mobil dapat. Mobil dapat. Hai cepat-cepat sholat. Pikiran dalam sholat itu tidak sholat lagi. Tapi pikirannya mobil dapat. Makanya belum bisa membuktikan bahwa benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti orang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia ridho kepadanya. Semua yang dilakukan karena ridho Allah. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang cinta kepada Allah itu ya ridho. Untuk memperoleh ridho Allah itu syaratnya ikhlas. Orang-orang yang beriman itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah terakhir. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh disebutkan Allah itulah sebaik-baik makhluk. Lalu apa yang diperoleh? Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang diperoleh orang-orang yang beriman yang sebaik-baik makhluk itu adalah balasan dari Allah. Apa balasannya? Surga adenan. Surga balasannya yang mengalir di bawahnya sungai yang sangat jernih. Dan mereka tinggal di dalamnya kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dan orang yang beriman juga disebutkan dalam lanjutannya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang yang beriman itu memang diridhoi Allah dan dia ridho kepada Allah. Semua yang dilakukan mengharapkan ridho Allah. Makanya orang yang beriman itu dalam kaitannya dengan ibadah, amalia harus mengutamakan ikhlasnya supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai bukti orang cinta kepada Allah, diantaranya ridho kepada Allah. Atau semua yang dilakukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fat tadi. Yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Yang dilakukan Rasulullah itu, ruku' dan sujud itu hanya mencari karunia Allah dan ridhonya. Berarti semua ibadah yang kita laksanakan ini, kalau memang kita ingin membuktikan kita cinta kepada Allah, ya hanya mengharapkan ridho Allah. Tidak mengharapkan yang lain-lain. Kita sholat ini mengharapkan apa? Dapat duit? Tidak. Rajin sholat,
5 waktu, ditambah juga dengan sholat sunat, sholat tahajud tidak pernah tinggal, sholat duha tidak pernah tinggal, macam-macam sholat sunat. Bahkan setelah dihitung-hitung sholatnya itu bisa sehari itu bukan lagi 17 rakaat, tapi 40 rakaat. Ada yang 60 rakaat. Saking banyaknya sholat wajib ditambah dengan sholat sunat. Untuk apa itu semua itu? Tidak ada. Apakah dapat duit banyak? Tidak cukup. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai bukti orang cinta kepada Allah itu mau berkorban karena Allah. Mau berkorban di jalan Allah. Untuk mempertahankan yang benar, dia mau berkorban. Untuk mempertahankan yang baik, dia mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperjuangkan agama Islam ini, dia mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah berkorban di jalan Allah. Hampir semua hartanya dikorbankan untuk perjuangan Islam. Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bukti cinta kepada Allah, apa yang bisa kita korbankan? Apa cuma sekedar korban perasaan? Tapi korbankanlah beberapa hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang cinta kepada Allah itu merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu ketemu dengan Allah di akhirat kelak. Jadi kalau orang cinta kepada Allah itu rindu ketemu Allah. Sama dengan orang menunaikan ibadah haji. Itu rindu ke kota suci Makkah. Kepengen ketemu Ka'bah. Melihat Ka'bah. Makanya banyak dalam pelaksanaan ibadah haji itu pas sampai di Masjidil Haram, orang langsung melihat Ka'bah, air matanya menetes. Melihat Ka'bah saja air matanya menetes. Walaupun Ka'bah itu simbol kiblat kita, tapi bukan yang kita sembah. Sebagai simbol kiblat kita adalah Ka'bah, bukan yang disembah. Tapi ada orang Islam banyak bahkan yang sampai ke kota suci Makkah, masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, secara otomatis air matanya menetes. Itu sebenarnya sudah ada sebagian bukti bahwa dia cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat Ka'bah itu selama ini ternyata kiblat yang dijadikannya arah sholat itu adalah Ka'bah. Oh, ini Ka'bah itu. Menetes air matanya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, punya uang banyak, tidak kepengen melihat Ka'bah, tidak pengen beribadat di Masjidil Haram, wah itu dipertanyakan juga cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang ada beberapa yang harus kita buktikan. Atau harus ada beberapa bukti bahwa dia benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kesempatan ini telah disebutkan setidaknya ada 5 bukti bahwa orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti pertama orang cinta kepada Allah itu adalah taat, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu kalau dari Allah dia taat. Tapi di bawahnya Allah itu Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul dia juga taat dan tunduk. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan dilanjutkan taat itu wa ulil amri minkum. Taat kepada pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin itu ada 2, yaitu ada ulama, ada umaro. Kita taati. Ulama kita taati fatwanya, kita taati apa yang disampaikan oleh ulama. Selagi itu benar. Kemudian umaro juga kita taati karena ada perintah Allah. Tapi kalau pemimpin yang curang,
pemimpin yang tidak benar, pemimpin yang nyengsarakan rakyat, Pak, itu tidak perlu kita taati. Tidak perlu kita taati. Jadi Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin-pemimpinmu, ulama dan umara, selagi dia berjalan di jalan yang benar. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Tapi apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, jangan bertengkar, jangan saling salah, jangan saling tuding. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukti yang pertama orang cinta kepada Allah itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Bukti yang kedua selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Bukti yang ketiga ridho kepada Allah. Semua yang dilakukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang keempat, mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti yang kelima, rindu ketemu Allah. Merindukan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. InsyaAllah bukti-bukti ini ada pada diri kita. Dan insyaAllah kita memang tergolong orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.